Sidang perdana sengketa Pilpres di MK. Tim Amin menunjukkan perilaku yang tidak terpuji, kalau tidak mau dibilang kegoblokan anfaedah. Paling tidak ada 3 peristiwa yang membuat Ketua Mahkamah Konstitusi harus turun tangan menegur tindakan tim hukum Amin yang di luar nalar. Pertama adalah ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menegur tim Amin karena ada beberapa anggota tim hukum yang kartu tanda advokat kadaluarsa, tidak ada kartu anggota, dan bahkan tidak jelas masa berlaku kartunya. Padahal tim hukum Amin harusnya tahu, tanpa keanggotaan advokat yang jelas, tentu saja tidak bisa mewakili pemohon dalam sengketa hukum. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Yang pertama berkaitan dengan verifikasi berkas permohonan nomor 1 ini. Alat buktinya yang diserahkan bertanda P1 sampai dengan P156. Betul ya Pak? Benar Yang Mulia. Kami sahkan ya. Kemudian berkaitan dengan surat kuasa, untuk kuasa hukum Andre Ian Gunawan ini sudah dicoret. Apakah yang bersangkutan masih tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? Dicoret. Baik, kami keluarkan dari tim hukum 01 ya, perkara nomor 1 ya. Kemudian berkaitan dengan kartu tanda anggota advokat, ada yang sudah kadaluarsa, Pak Ikhwan Setiawan, mohon nanti diupdate kembali. Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Julbi, Pak Iksan Prastia, dan Pak Fikih Aprilia. Tidak ada kartu anggotanya, supaya nanti dilampirkan pada persidangan berikutnya. Kemudian ada kartu anggota juga yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum, atas nama Riza Isfadila Zen dan Ahmad Waluya Muharram. Mohon nanti dicermati. Selanjutnya soal pengajuan saksi. Tim Amin dengan alasan takut nama-nama saksi akan bocor ke masyarakat bila diserahkan ke MK, maka meminta diskresi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan nama-nama saksi di luar hari kerja atau di hari libur, dan atau 1 hari sebelum persidangan. Tentu saja ini ditolak oleh Ketua MK, karena sesuai undang-undang, nama saksi harus diserahkan pada hari kerja. Soal nama-nama saksi akan bocor, Ketua Mahkamah Konstitusi malah menegur balik tim Amin bahwa nama-nama itu tidak akan bocor, kecuali tim Amin sendiri yang membocorkannya. Luar biasa angkuhnya tim Amin, meragukan MK sehingga bisa terjadi kebocoran nama-nama saksi. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari Ya. pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Iya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Namun sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan 1 hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. percayakan kepada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan 1 hari sebelumnya itu. Teguran berikutnya, ini juga karena tindakan tim Amin yang dianggap Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo
tidak dapat dibenarkan dalam sidang yang terhormat ini, yakni banyak anggota tim, dan bahkan Caimin sendiri main handphone saat persidangan sedang berlangsung. Kemudian jika persidangan sudah mulai, tadi ada pihak yang minta izin untuk masuk, tapi karena sudah terlambat tidak diperkenankan supaya koordinasinya juga semakin diperbaiki. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Dengan sejumlah kegoblokan itu, kubu paslon 01 tampaknya menggunakan panggung hukum di MK hanya untuk mencari-cari celah, menjatuhkan keabsahan kemenangan Prabowo Gibran. Anies dan Muhaimin seolah lupa kemenangan Prabowo Gibran adalah kemenangan 96 juta suara rakyat Indonesia. Karenanya tidak layak dilecehkan dengan mencari-cari kesalahan. Kenapa 96 juta suara itu memilih Prabowo Gibran? Prabowo Gibran, man of our time.